secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi 7 April, bagaimana dengan penentuan tanggal? Bagian 2. Matius 24 ayat 42. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Apakah Yesus benar-benar yakin akan hal itu? Pasti ada cara untuk menentukan waktunya. Setidaknya oleh kita umat Advent yang setia. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh Joseph Bates pada tahun 1850. Perjalanan waktu tentu telah membuatnya terpuruk. Bagaimanapun, sudah 6 tahun berlalu sejak kekecewaan pengikut Miller. Ia merasa pasti dapat menemukan tanggalnya jika ia berusaha cukup keras. Dan pada tahun 1850, Bates cukup yakin dengan apa yang ia telah temukan. Pada tahun itu, ia menulis bahwa 7 titik darah di mezbah emas di depan tutup pendamaian, saya yakin sepenuhnya, melambangkan lamanya proses pengadilan di bilik yang maha kudus terhadap orang-orang kudus yang masih hidup. Sebagian besar dari kita telah mengetahui tentang prinsip penafsiran nubuatan yang cukup valid, yaitu setahun untuk sehari. Namun, Bates memiliki prinsip baru, yaitu setiap titik darah untuk setahun. Dengan menggunakan terang barunya, Bates telah menyimpulkan bahwa penghakiman pra-Advent akan berlangsung selama 7 tahun dan akan berakhir pada Oktober 1851. Saat itulah Kristus akan datang. Mengingat kedudukannya di antara kalangan pemeluk Sabat, maka Bates segera dapat mengumpulkan pengikut untuk rencana barunya. Tetapi, James dan Ellen White menentangnya dengan keras. Pada November 1850, Ellen secara terbuka menyatakan bahwa Tuhan menunjukkan kepadaku mengenai waktu. Tidak pernah menjadi ujian lagi sejak tahun 1844, dan bahwa seterusnya waktu itu tidak akan pernah menjadi ujian lagi. Kemudian, pada 21 Juli 1851, ketika kegembiraan mengenai topik itu meningkat, ia menulis di Review and Herald bahwa Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahwa pekabaran malaikat ketiga harus disampaikan dan diberitakan kepada anak-anak Tuhan yang tercerai-berai, dan bahwa perkabaran itu tidak boleh ditunda-tunda karena waktu tidak akan pernah menjadi ujian lagi. Saya melihat bahwa beberapa orang mendapatkan kegembiraan palsu yang timbul dari khotbah tentang waktu kedatangan. Tetapi pekabaran malaikat ketiga adalah lebih kuat daripada soal perkiraan waktu. Saya melihat bahwa pekabaran ini dapat berdiri di atas fondasinya sendiri, dan bahwa tidak perlu ditambahkan soal waktu untuk menguatkannya, dan bahwa ia akan bergema dengan kuasa yang besar dan melalui pekabaran itu sendiri. Gereja dewasa ini perlu mendengarkan pandangan ini. Ketika saya melihat penganut Adventisme, saya melihatnya sebagai orang-orang yang telah melupakan kuasa pekabaran mereka. Saya masih ingat betapa kuatnya aliran wahyu itu sendiri menyentuh saya ketika saya pertama kali memahaminya hampir 50 tahun yang lalu. Tahun-tahun yang berlalu tidak mengurangi kuasa itu. Salah satu kebutuhan besar orang Advent dewasa ini adalah berfokus kembali pada pekabarannya. Doa kita hari ini, kami mohon jauhkan kami dari penetapan waktu, kembalikan fokus pada pekabaran-Mu, setia memberitakan Injil, menjaga dengan iman, dan menantikan Yesus dengan hati teguh setiap hari. Amin.